Saudara, kita temanya hari ini adalah karya Roh Kudus. Saudara, bagaimana karya Roh Kudus terjadi kalau kita tidak ada kebangkitan? Amin. Kebangkitan dahulu baru ada karya Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, saya melihat dan pada waktu saya membaca firman Tuhan, saudara, bagaimana perjalanan murid-murid Yesus mencari Yesus di kubur, ya, di kuburan itu. Saudara, saya memperhatikan satu persatu, saudara, ya, bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, saudara, pada waktu itu murid-murid Yesus, ini kebangkitan Yesus dulu ya. Tuhan Yesus berkata mereka sangat ketakutan dan menundukkan. Lukas 24 ayat 6, saudara. 5 dan 6. Ya, 5 dan 6. Ya. Lukas 24, 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Saudara, di antara orang mati, dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Saudara, ini murid Yesus ini udah dikasih tahu nih. Udah dikasih tahu. Kamu cari siapa gitu kan? Pasti murid Yesus mungkin kalau saya ada di situ dia katakan saya mencari Yesus gitu kan. Tapi malaikat berkata, hidup, Yesus itu sudah hidup. Amin. Yesus itu hidup dikatakan. Dia yang hidup katanya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Saudara, itu murid Yesus itu masih nggak nge juga. Kenapa? Pada waktu itu karena dia panik, saudara. Perhatikan di dalam kehidupan keluarga kita, dalam keadaan apapun, misalnya dalam keadaan menghadapi masalah, persoalan, kita menghadapi keuangan, ekonomi, corona, semua itu semua dalam kepanikan, saudara. Betul nggak? Di dalam kepanikan, maka dia nggak menyadari kalau kita punya Yesus yang hidup. Amin. Tanpa disadari. Terus pada waktu itu murid Yesus berkata lagi di dalam ayat 18. Ya, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa-apa terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Saudara, Kleopas ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan bersama Kleopas. Tuhan Yesus berkata, Kleopas berkata, kamu tahu gak, kamu kan orang asing. Saya mengharapkan Yesus, saya mengharapkan Rabi, saya mengharapkan Yesus Kristus, saya mengharapkan Mesias untuk bangkit, mengharapkan Mesias supaya kerajaan Yerusalem dibangun kembali. Tetapi dengan kejamnya tentara Romawi membunuh Yesus. Padahal si Kleopas ini berbicaralah kepada Yesus. Kleopas ini berbicara kepada Yesus, saudara. Masih tidak ngeh kalau Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di dalam ayat 21 mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal murid Yesus sudah dikasih tahu sama Tuhan. Aku akan bangkit di antara orang mati. Dan aku akan meruntuhkan bait Allah. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Tetapi ini murid-murid Yesus tanpa disadari, saudara. Saya merenungkan ini firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam keadaan kepanikan, di dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan. Kita sudah percaya kepada Yesus, saudara. Tapi seolah-olah Yesus gak ada dalam hidup kita. Nah itu banyak kejadian dan banyak yang telepon saya.
Kok Tuhan Yesus nggak sayang saya lagi ya? Kok Bapak di sorga nggak sayang saya lagi ya? Kok Bapak di sorga nggak memperhatikan saya lagi ya? Saya makin hari jadi saya makin kecewa banyak sekali. Nah saudara, kalau seperti ini, secara lahir dia kenal Tuhan Yesus. Nah kalau mati kemana? Itu saya merenungkan baik-baik saudara. Kebenaran firman Tuhan. Dan banyak sekali rangkanya Kristus. Tapi hatinya. Kita terusin dulu ya. Kita terusin dulu. Ya. Dan ayat 25 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaan Allah? Lalu ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, ini firman sangat menarik. Ini sangat menarik buat saya. Kita seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Begitu kita ngeh, saudara. Kita ngeh, saudara. Hadiratnya udah lenyap dari hidup kita. Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya. Kepada murid-muridnya. Betapa lambannya dan bodoh. Banyak saya bersyukur sekali saya bertemu dengan menara doa segala bangsa, saudara. Ya. Yang penuh sukacita, penuh roh yang menyala, saudara. Saya berkati menara doa segala bangsa. Tapi banyak di luar sana, saudara, yang perlu ditolong, yang perlu mengalami mujizat, yang perlu mengalami kuasa Allah, sekalipun mereka di dalam Kristus. Tapi mereka di luar kita, di luar menara doa, banyak anak Tuhan yang tidak mengalami kebangunan rohani terjadi di dalam kehidupannya. Karena seringkali kerangkanya Yesus, tapi hatinya. Tapi saya mau bicara, bagaimana karya Roh Kudus itu kalau tidak ada kebangkitan Yesus? Maka dari itu, Yesus berkata apa? Kita teruskan dulu saudara ya, kita teruskan dulu. Ayat 47. Ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ada amin? Nah saudara, kita jangan bicara dulu saya memberitakan pertobatan dan pengampunan. Seringkali terjadi di dalam hidup kita sukar untuk mengampuni. Sekalipun banyak anak Tuhan. Termasuk saya dahulu. Waktu saya mengalami goncangan, mengalami mertua yang menyakiti seolah-olah, saudara. Sampai mati saya tidak bisa mengampuni. Bisa kebayang saudara? Saya sudah mengenal Yesus. Ternyata tidak sanggup Yesus bangkit itu sesungguhnya menciptakan kita menjadi baru. Ada amin? Dan kita ini siapa? Bait Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada amin?
Roh Kudus yang di dalam kita. Roma 8 ayat 11 mengatakan, roh Dia membangkitkan Yesus. Membangkitkan Yesus. Itu saya suka sekali karena setiap hari saya perkatakan itu firman, itu menjadi hidup buat saya. Karena Yesus saya itu adalah Yesus yang hidup. Di mana ada Yesus, di situ ada pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Amin. Nah, Saudara, di dalam Roma 8 ayat 11 mengatakan, roh Dia, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati dan menghidupkan dan yang tinggal di dalam hati saudara yang menghidupkan. Ada amin? Loh, ada amin? Maka dari itu saudara, Roh Kudus mulai bergerak ketika ada kebangkitan Yesus. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita yang berdaulat atas hidup kita. Roh Kudus yang berdaulat atas hidup kita. Yang memimpin, saya mau bicara di dalam dulu, nanti kita di luar. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 17. Ya, Yohanes 14 ayat 17. Iya. Kita semua udah dapat ya? Oke. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Menyertai berarti ada di luar. Ketika saya melangkah, saya keluar, saya berjalan, Roh Kudus menyertainya di luar. Tetapi yang kedua yang dikatakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dua hal, saudara. Setelah kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kau mengasihi aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Saya katakan, karya Roh Kudus terlalu besar dalam hidup saya. Saya mau bicara di luar dulu. Di luar, saudara. Di luar tuh apa? Penyertaannya luar biasa sempurna. Roh Kudus yang membawa saya. Dari hidup saya carut marut. Dari hidup saya penuh penderitaan. Dari hidup saya penuh kesesakan. Dari hidup saya penuh sakit penyakit. Dari saya pernah saksikan sakit kanker. Masih banyak Roh Kudus kerjakan dalam hidup saya. Di luar memberikan kita kemenangan. Amin. Roh Kudus di luar memberikan kita kebenaran. Roh Kudus yang memberikan kita karunia. Roh Kudus yang memimpin kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita. Membangkitkan, menciptakan mental yang baru. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Menciptakan, karena kita ciptaan baru, maka kita punya mental yang baru dari dalam. Ada amin? Ada amin, saudara? Amin. Yang kedua, di luar itu menciptakan pola pikir yang baru untuk menerima janji-janji Allah. Jadi Roh Kudus itu luar biasa. Setiap pagi, saya tadi bangun jam 3, saudara. Saya rumahnya di gang, saudara. Setelah nyembah masuk hadirat Tuhan. Tuhan katakan kamu keluar. Kamu nyembah di jalan, di pintu gerbang. Saya keluar, saudara, di gang. Saya nyembah, saudara. Saya mau ikutin kegerakan roh. Ada amin? Itu dari dalam. Amin. Mental berubah. Tidak ada takut, tidak gentar, memberi roh keberanian. Amin. Ketika Petrus dihembuskan Roh Kudus oleh Yesus, maka Petrus berubah, punya mental yang baru, ada keberanian untuk menyampaikan 3.000 orang. Amin.
Untuk menerima janji Allah, berkat Allah, pola pikir kita harus dirubah. Bukan harus, tapi Roh Kudus sudah mengubah pola pikir kita seharusnya. Amin. Jadi kita ini, Bapak kita kayak, Tuhan bilang apa sama saya? Tuhan Yesus sudah menegakkan tahta kerajaan sorga di bumi, di hati saya. Yes, katakan amin. Amin. Ya. Tuhan Yesus menegakkan tahta kerajaan sorga di bumi, di lingkungan saya, di keluarga saya, di tetangga saya, di perjalanan saya, dan di dalam saya. Amin. Yes, amin. Kerajaannya, lalu di bawahnya katakan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saya tadi bicara dulu tentang pola pikir. Roh Kudus mengajar kita untuk pola pikir kita yang hidup, bukan pola pikir kita yang masih tinggal di dalam hukum-hukum yang tertulis. Ada satu saudara, saya punya kesaksian sangat luar biasa. Ini mulut kita ini seringkali saudara, nggak apa-apa kelihatannya kan rohani. Suatu kali saudara, kita ini ada persekutuan banyak dari tahun berapa ya, saya dari tahun 90-an. Kita bangun persekutuan saudara, persekutuan itu banyak sekali kebangunan rohani terjadi luar biasa. Lalu datanglah seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini, ada saudara seiman bilang gini, kita bikin gereja ya, bikin gereja. Bagaimana menurut saya ini dipanggil Ciacu, bagaimana menurut Ciacu? Oh gampang, gak apa-apa bikin gereja daripada kita bikin diskotik. Nah ini saudara, ini pola pikir kita ini menganggap bahwa itu rohani saudara. Gak apa-apa, daripada bikin diskotik ya kita bikin gereja aja. Nah saudara, kalau kita punya pola pikir Kristus, makanya kan kita pikirannya harus pikiran Kristus, pola pikir Kristus. Segala sesuatu kembali lagi kepada Roh Kudus yang di dalam. Apakah saya harus atau tidak? Amin. Yes, amin. Seringkali kita terjadi miss. Saya mau bicara dulu Yesaya 63 ayat 11 sampai 13. Ini taruh dulu. Yesaya 63 ayat 11. Ya. Saya bacakan ya. Enggak bisa ditampilkan ya? Bisa tampilkan? Ya, udah? Oke. Kita baca dari ayat 11 ya. Yesaya 63. Ya. Oh sorry, dari ayat 10. Ayat 10 saudara, ayat 10 dulu. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, lalu dikatakan apa? Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus yang dalam hati mereka? Saudara, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kawan sekerja, tapi Roh Kudus itu yang berdaulat atas hidup saudara. Kenapa dikatakan ketika Yesus bangkit di antara orang mati, sebentar saudara. Sorry. Kenapa dikatakan harus ada kebangkitan? Baru ada Roh Kudus turun. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Menyertai
di luar dan di dalam, supaya di dalam kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dari itu, Roh Kudus mencipta mental kita menjadi baru. Amin. Roh Amin. Kudus mencipta mental yang baru dalam hidup kita. Kita menghadapi musuh, kita kadang-kadang gentar, saudara. Tapi ada Roh Kudus menjadi mampu. Amin. Terus tadi dikatakan, kamu jadi lamban dan bodoh. Waktu Yesus kepada murid-muridnya. Pada kebanyakan, terus terang, termasuk kita juga. Sering lamban dan bodoh. Tapi kita punya Roh Kudus yang di dalam. Mengubah, menciptakan. Menjadi ciptaan baru. Kita tidak lamban lagi. Amin. Tidak lamban lagi dan tidak bodoh lagi. Tetapi kita menjadi penurut. Tetapi kalau kita berontak, saudara, Roh Kudus itu jadi musuh kita. Melawan kita. Berperang. Seharusnya tidak banyak berpeperangan. Seharusnya kita tidak terlalu banyak masalah, persoalan. Kalau kita bisa mendengar Roh Kudus yang dari dalam. Pada waktu kejadian seperti itu, saudara. Gak apa-apa, bikin aja gereja. Daripada kita bikin diskotik gitu. Itu peperangan, saudara. Lalu keadaan saya carut marut, saudara. Suami saya pukulin saya, saudara. Ini kita terus anak saya masuk rumah sakit, saya masuk rumah sakit. Satu kamar berdua anak dengan saya, saudara. Tiba-tiba jantung saya sesak napas. Anak saya demam berdarah. Nah, kejadiannya apa, saudara? Mungkin saudara bertanya, loh kok kejadiannya apa? Dengan gereja. Ternyata, saudara, saya tidak sebut namanya hamba Tuhan siapa-siapa, tapi saya mau bicara, kita belajar mendengar suara Tuhan. Amin. Kita mendengar suara Tuhan dan kita peka akan suara Tuhan. Dan akhirnya gereja itu penuh dengan kekacauan pada waktu itu. 25 tahun yang lalu. Penuh dengan kekacauan. Penuh dengan carut marut, saudara. Lalu kita tertimpa di dalam keluarga. Lalu semua menuduh saya. Katanya kamu dihukum Tuhan. Kamu sedang diajar Tuhan. Loh, saya dalam keadaan udah suami stres, udah suami mukulin, udah saya masuk rumah sakit, anak saya masuk rumah sakit, uang gak punya. Lalu hamba Tuhan bilang saya dihukum Tuhan. Lah, kira-kira bagaimana, saudara? Gini gak, saudara? Maaf ya, gini gak, saudara? Seharusnya saya tidak perlu harus peperangan. Seharusnya saya tidak penting untuk peperangan yang begitu dahsyat, saudara. Kalau kita menurut kepada Roh Kudus. Ada amin? Ada amin? Kalau kita menurut kepada Roh Kudus, kita dengar Roh Kudus berkata-kata. Karena di dalam Roh Kudus itu mencipta mental kita untuk iya dan tidak. Ada amin? Ada amin, saudara? Berkata amin. Iya dan tidak. Amin, amin, amin. Berkata iya atau tidak. Ya, amin. Kita tuh tidak berani berkata iya dan tidak berani berkata tidak. Itu memerlukan mental yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Tetapi saya mau bicara lagi tadi. Maka dari itu Roh Kudus itu adalah bukan kawan sekerja lagi. Tapi memimpin langkah jalan hidup kita. Seperti kita pelayanan, saudara. Pelayanan pun juga tanpa mental dari Roh Kudus. Kita nggak berani. Ada satu kali, saudara. Kita melayani orang yang sudah meninggal.
Ketika kita menumpangkan tangan, saudara. Banyak hamba Tuhan menumpangkan tangan. Ternyata menumpangkan tangan ada orang yang goyang-goyang. Belum apa-apa saya udah lari, saudara. Bagaimana itu terjadi mujizat kebangkitan. Nah ini penting. Amin. Ini pikirannya udah mulai berputar. Wah kalau dia bangkit nanti peluk saya bagaimana? Kalau kita ngomong betul saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Aku memberikan karunia kepadamu. Orang sakit disembuhkan. Orang timpang berjalan. Orang buta melihat. Amin. Orang mati dibangkitkan. Amin. Itu mesti terjadi sebetulnya. Tapi kita harus hidup mendengar suara roh. Amin. Rohlah yang memimpin, Roh Kudus. Kita harus selalu hidup di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan sampai memperoleh seluruh penebusan menjadi milik Allah. Itu karya Roh Kudus terlalu besar buat saya, terlalu hebat. Kadang-kadang saya suka menangis. Saya bilang Tuhan Yesus terlalu hebat ya. Engkau mengangkat saya menjadi bait Allah dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saya. Dia yang membawa saya masuk lebih dalam dan lebih dalam. Ada amin? Lalu kita tadi bicaranya di mana dulu tuh saya jadi. Tadi bicara di dalam. Amin. Mental kita. Keberanian iya dan tidak. Ini anak-anak Tuhan masih banyak iya dan tidak. Menghadapi orang baik kita tidak bisa menolak. Tidak. Seringkali terjadi. Padahal Roh Kudus sudah kasih tahu sama kita. Jangan. Gak bisa Tuhan. Jadi segala sesuatu di dalam kita harus mengandalkan sepenuhnya Roh Kudus yang memimpin. Saya percaya hari ini kita jatuh bangun. Tapi besok saya akan berdiri dan berlari. Amin. Roh Kudus menuntun terus kepada langkah jalan hidup kita. Efesus 1 ayat 13 dan 14 mengatakan, di dalam Dia kamu menerima Injil kebenaran. Di dalam Dia dimeteraikan, di dalam Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai memperoleh seluruh penebusan menjadi milik Allah. Jadi Roh Kudus menuntun kita sampai kita memperoleh seluruh penebusan. Enggak satu loh. Bukan kita hanya diselamatkan, bukan dosa kita diampuni. Amin. Bukan pelanggaran kita dibebaskan saja. Betul, tapi banyak seluruh sampai hidup berkemenangan. Kelimpahan, kesembuhan. Ada amin? Kesembuhan harus terjadi bagi anak Tuhan. Kenapa dikatakan harus terjadi? Saya bilang secara pribadi, saya berkata terjadi. Menurut firman Tuhan. Gambaran kita siapa? Nah, kenapa saya berkata begitu? Ini kita bicara di dalam dulu. Mental, saudara. Belum lama saya sakit gak tahu sakit apa saudara. Bangun gak bisa, bergerak gak bisa 2 hari saudara. Tapi maaf ya saya buang air terus saudara, buang air kecil terus. Wah kalau itu namanya mungkin ginjal atau kencing manis atau apa segala macam saudara. Pada malam itu jam 2 saya diingatkan Roh Kudus begini saudara. Saya mau berdamai dengan Roh Kudus. Saya berdamai dengan Roh Kudus. Apa yang tersembunyi karena Roh Kudus yang menyelidiki hati saya. Lalu Roh Kudus bukakan, singkapkan kepada saya begini. Saudara, waktu Allah menciptakan Adam dari tanah liat. Saudara. Betul tidak? Dari tanah liat. Lalu dihembuskannya nafas Allah. Disebut roh Allah dihembuskannya, lalu semuanya terbentuk di dalam organ Adam. Ada amin?
Lalu ada kehidupan si Adam. Ada sel darah putih, ada sel darah merah, betul? Ada ginjal, ada paru-paru, ada pankreas jadi baru, jantung baru, semua liver, empedu, semuanya baru. Lalu pada waktu malam itu saya berkata begini, Roh Kudus, saya mau berdamai dengan Engkau. Kalau saya diciptakan baru, Roh Kudus mencipta ulang kembali di dalam organ saya, terutama ginjal, buah pinggang saya. Kira-kira jam 2, saudara. Saya ini lagi kepala pusing, saya gak bisa bangun. Tapi saya pengen muntah. Ketika saya buang air kecil, saudara. Batu ginjal itu keluar sendiri. Ada amin? Ada amin? Amin. Batu ginjal itu keluar sendiri. Amin. Sejak batu ginjal itu keluar, saudara, saya tidak sakit lagi pinggang saya. Kalau ke dokter pada waktu itu mungkin saya harus dioperasi atau harus dilaser. Tetapi pada waktu jam 2 itu saya bangun, saya disembuhkan Tuhan. Saya datang ke dokter, saya ceritakan, kata dokter internis USG katanya, lihat di USG semua. Lalu si USG bilang begini sama saya, ginjalnya bagus, cuman bengkak sedikit, paru-paru, pankreas bagus, empedunya bagus, livernya bagus, itu lambungnya juga bagus. Dia katakan begitu. Yes, saya bilang. Lalu saya bersaksi kepada dokter itu. Dokter, saya katakan tadi malam itu batu ginjal saya keluar. Oh gitu ya? Iya, karena Yesus. Dulu saya pernah juga dokter, waktu saya sakit kanker. Dokter vonis saya, katanya ini sudah harus dioperasi. Dioperasinya mati dan tidak. Tapi pada sebulan kemudian saya bilang, itu sakit kanker saya keluar sebesar begini. Begitu perut yang besar menjadi kempes. Saya bilang saya percaya dengan kuasa Roh Kudus yang mengalir di dalam Yesus. Ada amin? Nah, tapi bagaimana supaya kita bukan menjadi seteru Allah, bukan menjadi seteru Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu suka berdamai dan mendengar suara daripada Roh Kudus. Ada amin? Kita mendengar daripada suara Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membentuk semua yang ada di dalam hidup saya. Organ tubuh saya, percaya orang sakit hari ini disembuhkan. Amin. Ketika engkau menyembah, ketika engkau masuk hadirat Tuhan, urapan Allah mengalir, kuasa Roh Kudus bekerja, dan di situ membentuk kembali. Mana yang kurang dibentuk kembali. Amin. Ada amin. Lalu ada memang Roh Kudus itu buat saya suka aneh-aneh. Nah, suka gak masuk akal semua. Ada satu lagi rahasia, saudara. Itu hebatlah Roh Kudus memang. Tiba-tiba Roh Kudus ajarin saya, kamu berkati sel darah merah dan sel darah putih. Loh, saya bilang Roh Kudus, oh begitu ya? Iya, sel darah merah suka dimakan sama sel darah putih. Suka bentrokan darah merah dengan darah putih, betul gak? Betul gak? Sel darah merah dengan darah putih. Kalau sel darah merah dimakan sama sel darah putih, terjadi penyakit apa? Leukemia. Nah inilah Tuhan katakan Roh Kudus kerjakan di dalam hidup saya. Maka dari itu ketika engkau menyembah, ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, ketika urapan Roh Kudus turun, maka saudara dan saya diberi hikmat yang lebih dalam apa yang Roh Kudus mau kerjakan di dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus yang memberi kesanggupan, kemampuan. Lalu yang dikatakan tadi mental, sekarang pola pikir kita dirubah untuk mendapatkan janji-janji Allah di dalam hidup kita. Perkara yang ajaib akan terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Menara doa segala bangsa
diberkati Tuhan ke seluruh dunia. Ada amin? Amin. Itu akan terjadi luar biasa. Roh Kudus yang mengerjakan, saya bilang karya Roh Kudus terlalu dahsyat. Di dalam dan di luar. Ada pekerjaan Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara, sedikit lagi saudara. Roh Kudus mengerjakan enggak pada waktu zaman Yehezkiel, tulang kering, nafasnya. Amin. Lalu tulang-tulang berderakan yang menghidupkan, itu Roh Kudus. Sekarang hari ini Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara membangun mental baru. Amin. Membangun pola pikir baru. Hidup dalam kelimpahan. Hidup di dalam kekayaan sorgawi. Hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kesembuhan. Dan itu pasti terjadi. Banyak hal di dalam kehidupan saya. Ada suatu pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Tapi pada pagi ini, betapa dahsyatnya karya Roh Kudus. Setelah kebangkitan Yesus, Yesus memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Ayo kita bangun kembali hubungan pribadi yang intim dengan Roh Kudus. Dengar-dengaran kuasa Roh Kudus. Seperti Daud, saudara, dia bisa mendengar. Hari ini, saudara, sudah tidak kedengaran lagi anak-anak Tuhan. Di luar sana, terlalu banyak pengajaran, tapi tidak membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Bangun kembali pekerjaan Roh Kudus yang disebut supranatural. Ada amin? Supranatural. Rohlah yang memberi hidup, daging tidak berkuasa. Karena di dalam kita ada Roh Kudus yang membangun mental kita. Di luar menyertai, membangun pola pikir kita. Kemana engkau pergi? Terang itu bercahaya. Berkati Yes, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima Kerjaan kasih. Roh Kudus dahsyat. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati.